2021. Kami menyampaikan selamat pagi dan shalom. Kami percaya kasih Tuhan selalu menyertai jemaat di setiap rumah. Mengawali kebaktian di saat ini, kami mohon perhatiannya terhadap warta jemaat. Kami menyampaikan selamat menikmati tambahan usia kelahiran dan pernikahan bagi saudara yang akan menjalaninya di Yusuf ini. Tuhan Yesus memberkati selalu. Kami menyampaikan selamat datang dan bergabung bersama jemaat Immanuel OSM, keluarga Frans Kakiai, pindahan dari jemaat GKI Bethlehem Sorong, kini berdiam di sektor Maranatha Unit 1, jemaat GPM Immanuel OSM. Tuhan Yesus memberkati. Informasi pelayanan. Kebaktian pagi ini dilayani oleh Pendeta Nyonya Elin Makwa dengan menggunakan tata kebaktian di rumah minggu ketiga. Nyanyian persiapan, nyanyian Kidung Jemaat nomor 1 ayat 1 dan 2. Bacaan Alkitab pertama Raja-Raja 3 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Akan menikah di jemaat Immanuel OSM 2 pasangan calon suami istri, yakni Saudara Joef Devian Tentua dan Nona Inka Linggi pada hari Senin 16 Agustus 2021 pukul 14.00 WIB di Gereja Immanuel, dilayani oleh Pendeta Nyonya E. Molonoi Nanolika. 2. Saudara Andris Noya dan Nona Putria Sil Tranujua Batlairi pada hari Sabtu 28 Agustus 2021. Informasi umum. Menghadapi realitasnya bahaya non-alam yakni pandemi virus corona, maka kami sangat mengharapkan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan, yakni menggunakan masker, rajin cuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengkonsumsi vitamin, terutama ketekunan relasi dengan Tuhan. Ucapan duka. Majelis Jemaat menyatakan turut berduka cita kepada keluarga Kaihena atas berpulangnya Mama Oma Yosefina Kaihena ke hadirat Bapa di sorga pada hari Sabtu 7 Agustus 2021 dan telah dimakamkan pada hari Senin 9 Agustus 2021 di TPU Benteng Ambon. Tuhan Yesus selalu menguatkan dan menghibur keluarga. Ucapan terima kasih. Kami menyampaikan terima kasih kepada setiap pribadi atau keluarga yang turut berpartisipasi bagi pekerjaan pembangunan fisik di dalam jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Demikian penyampaian warta jemaat di saat ini. Terima kasih dan selamat berbaktian. Majelis Jemaat GPM Immanuel OSM. Ketua Pendeta Nyonya J.A. Adiputa Dias. Wakil Sekretaris Penatua M. Luhulina. Jemaat diundang berdiri. Mari kita menyanyi bersama-sama dari Kidung Jemaat nomor 1 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Haleluya, pujilah Allah yang
Bapak Ibu, saudara semua dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, Shalom. Mari kita mulaikan kebaktian di saat adalah baik berbakti kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu baik bagi kita, kepadanya kami berbakti dengan tanpa putus sukacita. Maka jadilah kebaktian ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah melimpah atas kita. Amin. Mari kita menyanyi puji Tuhan dari Kidung Jemaat 322. Terang matahari telah menyinari segala pengakuan dan harapan secara responsorial. Terkadang kita berada dalam masa-masa yang berat, kita bersungut dan mengeluh, dan dalam semuanya itu kita telah berdosa kepada Tuhan. Dalam situasi yang sangat dibatasi ini, kami sering kehilangan iman dan kebanyakan keterikatan dan kuasa Tuhan. Kita sering meninggalkan nikmat dan menganggap remeh segala nasihat dan anjuran. Padahal semua itu bukan hanya untuk kita, tetapi demi sesama di seluruh muka bumi ciptaan Tuhan ini. Ampunilah kami Tuhan atas egoisme, kesombongan iman, dan keangkuhan yang kami lakukan, juga dalam keluarga kami. Oleh kasih setia Tuhan, kita telah diampuni dan ditebus dari setiap dosa. Ia yang Maha Kasih melingkupi kita dengan cintanya yang tak terbatas. Mari kita nyanyikan pujian Kidung Jemaat 27 pada bait yang pertama. Meski tak layak diri. Karena itu baiklah kita saling rendah hati dan penuh hormat seorang akan lainnya, dan turutilah firman-Nya. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapan-Nya, peraturan-Nya dan perintah-Nya. Ulangan 11 ayat 1. Mari kita lakukan Kidung Jemaat 38 bait yang kelima. Inilah dasar andalan. Ya
kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan. Dan pembacaan Alkitab di hari ini dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, berkarunialah atas kami dan seisi rumah kami, sebab kami berlindung dalam firman-Mu yang kudus. Amin. 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28 dengan perikop hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya Tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah, hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam, ia bangun lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hamba-Mu ini tidur, dibaringkannya anak itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan." Kata perempuan yang lain itu, "Bukan, anakkulah yang hidup dan anakkulah yang mati." Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, "Bukan, anakkulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, "Anakkulah yang hidup ini dan anakkulah yang mati." Yang lain berkata, "Bukan, anakkulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Sesudah itu raja berkata, "Ambilkan aku pedang." Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, "Penggalah anak yang hidup itu menjadi 2, dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain." Maka kata perempuan yang punya anak yang hidup itu kepada raja, "Sebab timbullah belas kasihannya terhadap anak itu," katanya, "Ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia." Tetapi yang lain itu berkata, "Supaya jangan untukku ataupun untukmu penggalah." Tetapi raja menjawab katanya, "Berikanlah kepada bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia, dia itulah ibunya." Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak, semua warga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa bahwa kita sudah ada di minggu ketiga pada bulan ke-8 di tahun 2021 ini. Tema mingguan kita adalah menjadi keluarga yang berhikmat. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa sampai sekarang ini kita masih punya kesempatan untuk hidup, dan tentu saja kesempatan ini sangat berharga. Kita juga bersyukur bahwa kita berkesempatan berbakti walaupun masih berlangsung di rumah-rumah kita masing-masing. Kita berharap bahwa suatu saat kita akan bisa berbakti di gedung gereja, bertemu dengan saudara-saudara seiman, dan sukacita kita
Hikmat menurut pengertian umum adalah pengertian yang dalam mengenai orang atau barang atau kejadian atau peristiwa yang menghasilkan kemampuan untuk menerapkan persepsi, penilaian, dan perbuatan sesuai dengan pengertian tersebut. Secara umum, hikmat itu sinonim dengan kebijaksanaan, kecerdasan, dan juga akal budi. Saat ini kita berbicara mengenai hikmat Salomo di dalam perikop yang kita baru saja baca dan dengarkan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul dari kisah ini, Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Jadi memang fokus kita adalah hikmat, ya Bapak Ibu dan Saudara semua. Salomo menjadi raja di usianya yang muda. Saat itu ia berhadapan dengan realitas masyarakat atau umat yang diwarnai oleh kekerasan, ketidakadilan, penindasan, dan seterusnya. Salomo juga menjadi raja menggantikan ayahnya Daud. Kenapa Salomo dan kenapa bukan saudara-saudaranya yang lain? Bapak Ibu, Mbak Saudara bisa membaca ceritanya di dalam kitab. Saya tidak akan menjelaskan lagi mengenai hal ini. Yang jelas, Salomo lah yang dipilih oleh Allah, walaupun ia masih berada di usia yang sangat muda. Bisa dibayangkan bagaimana seorang yang masih muda, yang belum punya pengalaman, menerima tanggung jawab yang besar ini. Tentu saja Bapak Ibu dan Saudara tahu bagaimana kehidupan orang Israel. Dari keluar dari tanah Mesir, bangsa Israel ini sudah menunjukkan sikap memberontak mereka. Suka melawan kepada Allah, tidak percaya kepada kemahakuasaan Allah. Mereka bersorak-sorai memuji Allah ketika mereka mengalami hal yang baik, keberuntungan, mujizat-mujizat Allah. Tapi mereka juga adalah bangsa yang rapuh. Ketika mengalami banyak penderitaan, tantangan, kelaparan, diserang musuh, mereka bersungut, mengeluh, dan seterusnya. Seakan-akan Allah tidak peduli kepada mereka. Walaupun mereka sudah berdiam di Kanaan, mereka punya raja, mulai dari Saul, kemudian Daud, ayah Salomo, dan sekarang Salomo sendiri. Keberadaan Israel tetap tidak berubah. Mereka bahkan sering meninggalkan Allah Yahweh dan beribadah kepada Allah yang lain. Dan tentu saja sikap seperti itu menunjukkan sikap tidak hormat mereka kepada Allah dan tidak hormat kepada Allah yang membentuk mereka sebagai bangsa. Nah, situasi seperti inilah yang dihadapi oleh Salomo sebagai raja yang muda, raja yang belum memiliki pengalaman seperti ayahnya Daud. Di situasi seperti ini mengharuskan Salomo minta kepada Tuhan sebuah kesempatan. Kalau kita membaca di kitab Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-9, Tuhan berkata kepada Salomo, untuk apakah yang Salomo minta ketika ia mengemban tanggung jawab ini? Salomo berkata kepada Tuhan, maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Salomo menyadari keberadaannya, keterbatasannya, ketidakmampuannya. Salomo juga menyadari keberadaan umat yang besar, umat yang juga besar kehidupan yang tidak baik, tantangannya. Karena itu ia minta hikmat yang berasal daripada Tuhan. Peristiwa ini terjadi
terjadi di Bukit Gibeon, bukit pengorbanan yang terbesar pada masa itu. Tuhan menampakkan diri dalam mimpi kepada Salomo, dan Tuhan mengabulkan permintaan Salomo. Salomo tidak meminta kekayaan, karena baginya hikmat jauh lebih penting dari kekayaan. Salomo juga tidak minta umur yang panjang, karena baginya untuk apa umur yang panjang kalau disertai dengan kebodohan. Karena itu dia membutuhkan hikmat dan pengetahuan. Salomo juga tidak minta menang perang seperti pengalaman ayahnya Daud. Dia selalu menang perang. Bagi Salomo, apa artinya menang perang kalau tidak memiliki hikmat? Tidak ada manfaat apa-apa. Salomo ingin membimbing umat Israel dan membawa mereka menikmati hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Apa yang diperlukan? Dia tahu dia butuh Tuhan dan hikmat-Nya. Hikmat bermula dari takut akan Tuhan. Karena itu Salomo memohon hikmat karena ia takut akan Tuhan. Kita bisa juga membaca itu di Amsal 1 ayat 7 ya. Permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti apakah kita? Apakah seperti Salomo yang mencari Tuhan dan hikmat-Nya? Ataukah kita adalah orang-orang yang mengejar harta kekayaan dunia ini dan justru tidak perlu Tuhan? Kita mengumpulkan semakin hari semakin banyak. Kita merasa bahwa wajar kok kita bekerja, kita punya uang. Wajar kok kita kan orang yang berjuang sampai titik darah penghabisan. Wajar kalau kita punya harta kekayaan yang banyak. Tidak masalah Bapak Ibu. Tidak masalah, tidak menjadi hal kalau kita punya harta kekayaan, punya uang yang banyak. Tapi yang menjadi masalah kalau kita tidak memiliki Tuhan. Dan menjadi masalah kalau harta benda kita itu adalah fokus kehidupan kita, bukan Tuhan. Karena harta kekayaan tidak bisa menjamin kehidupan kita, bahkan tidak bisa menjamin kehidupan kita yang kekal. Tapi Tuhan bisa. Memiliki Tuhan memiliki segalanya. Karena itulah Paulus mengatakan, keuntungan bila dia mati, tetapi dia juga berkata lebih baik. Dia juga berkata bahwa hidup itu untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Memiliki Yesus, memiliki segalanya. Bukan harta yang lebih penting dari Kristus, bukan jabatan yang lebih penting dari Kristus, tapi Kristuslah yang lebih penting dari segala sesuatu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah dalam perikop ini ada dua orang perempuan sundal. Itu dikatakan pada ayat yang pertama, jelas sekali ya. Dua orang perempuan sundal menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya. Ayat 16. Rupanya dua orang perempuan sundal ini mengandung, bisa saja dari satu laki-laki. Kemudian mereka melahirkan anak. Selang 3 hari berikutnya, yang satunya melahirkan anak. Mereka melahirkan anak tanpa suami, tidak punya suami yang sah, karena mereka adalah perempuan sundal. Kehadiran anak dalam situasi itu akan menjadi jaminan bagi mereka untuk mendapat perhatian dari lelaki yang menghamili mereka. Bisa dibayangkan ya Bapak Ibu Saudara semua, kalau situasi pelik ini dihadapi oleh dua perempuan, yang satunya anaknya sudah mati. Bagaimana nanti laki-laki itu yang menghamili dia, yang menyebabkan dia bisa punya anak? Pasti dia juga tidak dianggap apa-apa lagi. Karena itu, bagaimana caranya supaya ia tetap memiliki anak yang hidup dan bisa menarik perhatian laki-laki yang menghamili dia ini? Jadi timbullah rekayasa di sana.
Dia tidak lagi menyayangi perempuan yang di sebelahnya ini. Dia menggunakan cara apapun supaya ia bisa punya anak yang tetap hidup, walaupun sebenarnya anaknya sudah mati. Itulah sebabnya ketika anak dari seorang perempuan itu mati, ibu dari anak ini sangat benci dan dendam kepada perempuan yang anaknya masih hidup. Sebenarnya ia tidak layak berlaku demikian, tapi situasilah yang membuat dia menjadi seperti itu. Dalam situasi seperti itu tidak ada saksi mata yang bisa dimintai pendapat atau keterangan terkait peristiwa pertikaian dua perempuan ini. Siapakah sesungguhnya ibu dari anak yang masih hidup ini? Maka mereka datang kepada Saul sebagai raja mereka. Situasi di situ sangat tegang. Kedua perempuan ini membawa masalah mereka kepada raja. Keputusan Salomo nampak adil, tapi juga mengejutkan. Bagaimana tidak ya Bapak Ibu, saudara semua? Ketika dua perempuan ini sedang baku melawan, ini kita mau anak nih yang masih hidup, oh saya mau anak yang mati. Yang satunya bilang kita mau anak yang masih hidup, oh saya mau anak yang mati. Semuanya tidak mau mengakui anak yang mati itu sebagai anak mereka. Bisa dibayangkan situasi saat itu tegang sekali. Kira-kira apa keputusan Salomo raja yang masih muda ini? Bisakah dia menyelesaikan masalah yang pelik ini? Ayat yang ke-24 Bapak Ibu. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Wah, siapa yang akan dibunuh ini dengan pedang ini? Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah lagi kepada yang lain. Apakah ini sebuah keputusan yang bijaksana? Kita lihat ceritanya. Maka kata perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang lain itu, bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Jadi dia ini tidak tega. Jangan bunuh dia. Kasih akan ke dia Tuhan. Nah, dari situ Salomo tahu dia adalah ibu dari bayi yang hidup. Yang satunya bilang begini, penggal saja supaya adil, dia setengah, supaya sama-sama jadi anak yang hidup. Kalau yang seperti ini pasti bukan ibunya, karena dia tega kan? Karena bukan anak. Kita para ibu-ibu yang juga mengikuti kebaktian ini, kalau ketemu anak pasti kamu tuh tega. Sudah kasih biar dia juga, biar dia jahat, yang penting anak ini jangan mati. Apalagi mati di depan matanya sendiri, dibunuh di depan matanya sendiri, siapa yang tega? Kecuali ibu itu si gila. Nah, di situ Salomo tahu ini ibu dari bayi yang hidup itu. Ini bukan. Dikatakan pada ayat yang ke-28, Bapak Ibu sekalian, ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Bapak Ibu saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Salomo masih muda, belum punya pengalaman, masalah ini berat. Tapi ketika akhirnya Salomo bisa bertindak adil menyelesaikan masalah ini, takutlah seluruh orang Israel. Itu dicatat di dalam kitab. Mereka melihat bukan saja kemampuan Salomo, tetapi Allah menyertai Salomo. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang bisa menempuh pendidikan tinggi sampai di luar negeri juga bisa, tapi hikmat diperoleh dari atas.
Hikmat diperoleh dari Allah. Karena itu kalau orang bisa memiliki pendidikan yang tinggi tetapi dia tidak takut akan Tuhan, dia bisa menggunakan ilmu yang dia punyai itu untuk hal-hal yang jahat. Dia bisa menggunakan ilmu yang dia punyai itu untuk merugikan banyak orang. Karena itu kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, milikilah hikmat. Hikmat lebih dari pengetahuan apapun yang ada di dunia ini. Mungkin kita bukan orang yang memiliki kesempatan punya pendidikan yang baik secara akademik. Mungkin sekolah kita ya cuma tamat SMP atau SMA, mungkin juga tamat SD saja, mungkin saja tidak juga tamat sekolah dasar. Tetapi kalau kita takut Tuhan, Tuhan memberi kepada kita hikmat dan pengetahuan untuk bisa menjalani kehidupan yang sementara di dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pasti tahu film Titanic ya, yang membuat kapal pesiar mewah, megah luar biasa itu berkata bahwa Tuhan Yesus pun tidak akan sanggup menenggelamkan kapal yang Dia buat. Bapak Ibu, Pak Saudara tahu ceritanya? Difilmkan populer film Titanic itu, akhirnya patah menjadi dua dan tenggelam, banyak korban di dalam. Kenapa yang membuat kapal ini menjadi sombong demikian? Dia bukankah punya pengetahuan sampai dia bisa membuat kapal pesiar yang besar dan megah seperti itu? Karena dia tidak takut. Dia tidak memiliki hikmat. Hikmat membuat orang menjadi rendah hati. Hikmat membuat orang bisa menghormati dan menghargai Tuhan. Hikmat membuat orang bisa hidupnya itu jadi berkat bagi orang lain. Hikmat membuat orang bijak mengambil keputusan. Hikmat membuat orang bisa berhadapan dengan persoalan-persoalan yang berat sekalipun tetapi tidak terburu-buru mengambil keputusan. Hikmat itu berasal dari Tuhan. Salomo meminta hikmat dari Tuhan karena dia tahu dia tidak mungkin sanggup membimbing orang Israel yang keras kepala, tegak tengkuk ini. Orang yang begitu banyak dengan pikiran yang berbeda-beda, dengan karakter yang berbeda-beda. Bagaimana dia di masa mudanya ini sudah mengemban tanggung jawab yang besar sebagai pemimpin atau raja atas Israel. Pilihan Salomo tepat. Apakah saudara dan saya juga memiliki pilihan yang tepat? Meminta campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita? Ataukah kita hanya menganggap Tuhan itu baik karena Dia menyembuhkan kita dari sakit? Atau karena Dia memberkati kita dengan uang yang banyak, harta kekayaan, kita punya banyak rumah, ya kita punya banyak berkat tiap hari? Bukankah orang sering menilai kebaikan Tuhan ketika untuk sesuatu pekerjaan yang dia tekuni, dia minta supaya tidak ada hujan atau cuaca yang baik. Ketika ada cuaca yang baik, dia mengatakan, Tuhan memang baik. Tapi kalau cuacanya buruk, menganggap bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang baik. Kalau kita sembuh dan kita menganggap bahwa Tuhan itu baik. Kalau kita naik pangkat, Tuhan itu baik. Tapi kalau ada masalah, Tuhan di mana? Kenapa Dia tidak punya masalah? Kenapa saya punya masalah? Dan kita menganggap Tuhan tidak adil. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semestinya juga adalah orang-orang yang memiliki hikmat, yang bisa menyadari bahwa masalah-masalah, pergumulan-pergumulan, situasi-situasi yang buruk yang kita hadapi dalam kehidupan ini dipakai oleh Tuhan untuk membimbing, menuntun, mendewasakan. Orang yang sekolah menghadapi tes, murid-murid menghadapi ujian, supaya dia bisa setelah lulus itu mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hidup yang kita jalani sekarang ini juga adalah sekolah kehidupan. Bagaimana mungkin kita bisa menjalaninya tanpa tes, tanpa ujian di kehidupan ini? Justru dengan
seberapa baik kualitas kita. Salomo memilih yang tepat. Sudahkah Bapak Ibu Saudara dan Beta memilih yang tepat? Di dunia ini kita juga ibarat peselancar, Bapak Ibu. Di Bali itu kondisi pantainya landai, ya, sehingga bagus sekali untuk orang berselancar. Sekarang karena kondisi pandemi ini hampir tidak ada turis di Bali lagi, ya. Toko-toko semuanya pada tutup. Yang dulu katong kalau berjalan di Legian Kuta itu katong baku senggol dan turis, ya. Sekarang lengang, sunyi, sepi karena kondisi pandemi. Tapi yang saya mau katakan di sini adalah para turis yang datang ke Bali itu sangat suka berselancar karena kondisi pantainya memungkinkan untuk hal itu. Seorang peselancar tidak mungkin dia bisa menjadi peselancar yang baik kalau tidak ada ombak. Ombaklah yang dibutuhkan supaya dia bisa berada di atas ombak itu dan menjadi peselancar yang baik. Tentunya perlu latihan dari waktu ke waktu. Dalam hidup ini ketika kita mengikuti Yesus, kita juga butuh latihan. Kita butuh diuji, kita butuh ombak supaya kita bisa berada di atas ombak. Seorang peselancar menguasainya, menguasai ombak. Semakin besar ombak yang datang itu, dia semakin bisa naik tinggi dan menguasainya, berada di atas. Di kehidupan ini kita tidak bisa mengatur ombak yang datang. Dia datang dengan sendirinya, entah itu ombak kecil atau ombak besar. Tuhanlah yang menciptakannya. Dan Tuhan juga tahu orang A dengan orang B ujiannya berbeda karena Tuhan tahu seberapa besar kemampuan A dan seberapa besar kemampuan B. Kita tidak bisa membandingkannya dengan orang lain apa yang kita alami. Tapi kita harus dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan menjalani semua bagian kehidupan kita itu sambil tetap bersyukur kepada Tuhan, tapi tetap pegang firman-Nya. Kita tidak menjalaninya dengan kekuatan kita sendiri, menganggap bahwa wah, ombak yang datang ini pasti kita bisa taklukkan. Tanpa Tuhan tentu tidak bisa. Kalau kita berselancar di kehidupan ini, mulai dari ombak yang kecil kemudian ke ombak yang besar, kita punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Kita tidak hanya harus hati-hati kepada ombak yang besar, tetapi juga kepada keadaan yang tenang pun kita harus hati-hati. Sebab kenapa Bapak Ibu? Kalau mungkin orang cerita katong yang sing betul, orang fitnah katong sing bikin barang yang terbaik itu mardong bilang apa? Mungkin itu menjadi sarana bagi kita berseru kepada Tuhan. Tuhan, orang ini memfitnah saya, padahal saya tidak melakukan. Semakin rajin berdoa. Tapi jangan sampai Bapak Ibu ombak yang sing kelihatan itu, misalnya bentuk pujian, woi ale kakak, ale hebat, ale kalau saya ada di sini, katong bisa jadi kacau nih, ale ada, wow gagah sekali. Itu bisa menjadi ombak yang besar dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita juga suka dipuji, kita juga suka dihormati, maka kita tidak memuji dan menghormati. Hati-hati. Bukan saja ombak besar, tetapi ketiadaan ombak juga bisa menghanyutkan kehidupan. Untuk semuanya itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu Tuhan, kita perlu tuntunan Roh Kudus, kita perlu hikmat-Nya. Alkitab juga berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Carilah Tuhan supaya kamu hidup yang sesungguhnya kita temukan di dalam-Nya. Kalau kita menemukan Tuhan, kalau kita mencari kerajaan Allah, kalau kita mengutamakan Tuhan dalam
dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita bergantung kepada kebenaran, dan kebenaran itu menguasai ketemu hidup. Kalau kita seperti Salomo, minta hikmat daripada Tuhan dengan kerendahan hati, dia tahu dia muda, dia sanggup, dia bukan kuat seperti ayahnya Daud. Keberadaannya ini membuat ia mencari Tuhan. Kita juga punya pekerjaan, mungkin di kantor-kantor pemerintah dengan jabatan-jabatan yang bagus yang kita punya. Jangan menjadi orang yang sombong, mintalah hikmat dari Tuhan. Jangan menjadi seperti kacang lupa kulit. Dulu saya ada apa-apa baik, dan tetangga semua kasih suara. Sekarang saya punya jabatan, saya perlu dia orang. Jangan tertolong kasih suara dosen. Bahkan kita juga bisa terjerumus kepada godaan-godaan dunia. Kesempatan untuk mencuri uang negara misalnya, kesempatan untuk melakukan manipulasi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Salomo memilih yang tepat dan mengerjakannya dengan baik. Apa yang ia lakukan ketika dua perempuan sundal itu datang kepadanya? Mungkin saja ada banyak perkara-perkara pelik yang ditangani oleh Salomo, tapi tidak dituliskan dalam Alkitab. Ya, seperti yang juga dilakukan oleh Tuhan Yesus, ada banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus, tapi tidak semuanya ditulis di dalam Alkitab. Kalau tulis di dalam Alkitab, Alkitab ini saya mampu tampung, karena begitu banyaknya karya Allah dalam kehidupan manusia. Salomo bisa, kenapa kita tidak bisa? Salomo dengan kerendahan hati minta dan Tuhan memberikan kepadanya, tapi bukan untuk kemuliaan dirinya. Ingat Bapak Ibu, Salomo minta supaya dia bisa membimbing umat Israel. Kalau kita minta dari Tuhan, ingat permintaan kita itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita dipakai oleh Allah menjadi alat dalam tangan. Kita minta hikmat, kita minta kebijaksanaan, kita pakai hikmat dan kebijaksanaan itu untuk tolong orang lain. Kita pakai itu untuk jadi berkat bagi orang lain, bukan untuk kesombongan diri kita sendiri. Dan kalau itu motivasi kita minta, Tuhan semungkin akan kasih. Tuhan tahu isi hati Salomo, Tuhan tahu kerendahan hatinya. Karena itu Tuhan juga mau pakai dia menjadi raja yang berhikmat, sehingga umat Israel ini dibimbing kepada kehidupan yang benar. Kita sekarang ada di minggu yang ketiga di bulan Agustus ini, Bapak Ibu, Saudara semua. Sing lama lagi atau merayakan 17 Agustus. Kita bersyukur bahwa setiap tahun kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dari sebelum pandemi sampai sekarang berada di situasi pandemi, kita tetap bersyukur. Tapi mari kita isi rasa syukur kita ini di tengah-tengah bangsa ini atau sebagai bangsa Indonesia, supaya keluarga-keluarga kita ini adalah keluarga-keluarga yang berhikmat, bukan keluarga-keluarga yang tidak memiliki akal budi, yang tidak memiliki sopan santun. Tentu tidak bisa menopang bangsa ini, tidak bisa menopang bangsa ini mewujudkan kemakmuran, kedamaian, kesejahteraan, keadilan sosial, dan seterusnya. Kita tidak hanya menghafal 5 sila Pancasila, tapi kita harus menjadi warga negara yang berhikmat, yang takut Tuhan, supaya 5 sila itu bisa diterapkan. Mulai dari katongku rumah tangga, mulai dari katongku lingkup terkecil, mulai dari di mana kita bekerja dan mengabdi. Dan orang, masyarakat akan melihat keberadaan kita. Salomo terkenal karena hikmatnya. Bapak Ibu dan Beta, suatu saat juga akan mati. Ketika kita mati, orang akan mengenal atau mengenang kita sebagai pribadi yang seperti apa. Kalau kita meninggalkan jejak-jejak yang kurang bagus, ketika kita mati orang akan bilang, sudah, pas tinggal dia mati begitu lebih baik. Tapi kalau kita meninggalkan jejak-jejak yang baik, ketika kita mati orang akan bilang, kenapa dia mati?
seterusnya. Orang merasa kehilangan. Tapi kalau kita meninggalkan jejak yang baik, orang mengharapkan kematian. Seperti apa kita hidup? Inilah saatnya kita merenungkan. Apa harapan kita? Apa yang sudah kita kerjakan? Bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan? Seperti apakah keberadaan kita sebagai rakyat Indonesia? Sudahkah kita menopang pemerintah kita? Ataukah kita mencela pemerintah kita dengan status-status kita di media sosial? Kalau kita duduk di situ, belum tentu kapol bisa bikin akang. Tapi masyarakat ini menilai saja, mencela begini dan begitu. Padahal sehari-harinya dia belum bisa menjadi warga negara yang baik. Kalau kita dikatakan memiliki dua kewarganegaraan di dunia ini dan juga warga kerajaan surga. Buktikan dulu kewargaan kita yang baik selama ada di dunia ini. Baru nanti kita bisa manuver ke warga kerajaan surga. Kalau kita belum bisa membuktikan keberadaan kita sebagai warga kerajaan dunia yang baik ini, bagaimana mungkin kita bisa pergi ke sana? Baca Alkitab saja sih, ya, ibadah saja sih. Kadang-kadang ibadah minggu begini di rumah tidur, nanti orang ambil majelis, ambil kolekta, kasih kolekta. Padahal sih ibadah. Apakah itu warga gereja yang baik? Apakah itu warga kerajaan dunia yang baik? Warga negara Indonesia yang baik? Kita menipu diri kita sendiri. Dan tentu itu tidak akan menjadi berkat dalam ketemu hidup. Jadilah orang yang jujur dan mengatakan kejujuran sekalipun pahit, karena itu akan mendatangkan yang baik dan manis di kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersaat teduh. Kita mulai. Saat teduh selesai, mari kita berdiri dan kita mengaku iman kita di hadapan Tuhan dengan mengungkapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, saatnya kita akan berdoa untuk persembahan syukur. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga, karena atas kemurahan dan berkat-Mu yang Kau curahkan dalam seluruh kehidupan kami. Maka dalam ibadah minggu di pagi hari ini, umat-Mu telah memberikan persembahan syukur. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, Engkau mau berkati persembahan syukur yang telah kami berikan ini Tuhan Yesus, agar persembahan syukur ini Tuhan dapat dipakai dan digunakan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia, terkhusus dalam jemaat GPM Immanuel OSN.
Kami menyadari sungguh Tuhan bahwa persembahan yang kami berikan di pagi hari ini tidak sebanding dengan berkat yang Kau berikan dalam seluruh kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, ajarkan kami untuk kami mau menyerahkan seluruh hidup kami untuk dipakai guna pelayanan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa di sorga, Elohim Yahweh, Allah yang Maha Kuasa pencipta semesta ini. Allah yang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus Putra Tunggal-Mu dan telah menebus serta menyelamatkan setiap orang yang mau percaya kepada-Mu. Kami berterima kasih ya Tuhan karena Engkaulah yang menuntun langkah-langkah kehidupan kami. Segala sesuatu kami boleh jalani dalam keadaan susah maupun senang, sakit ataupun sehat. Dan kami mensyukuri semuanya itu sebagai cara Allah mendampingi kami, mendewasakan kami, membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga mengucap syukur bahwa pada hari ini kami boleh berbaktikan Tuhan di rumah kami masing-masing karena kami masih berada dalam situasi pandemi COVID-19. Ada orang yang bersungguh-sungguh berbaktikan Tuhan, mempersiapkan diri dengan baik, tapi juga ada yang tidak bersungguh-sungguh. Bahkan banyak yang mengabaikan kesempatan ini dan menganggap masih banyak kesempatan di hari esok. Tuhan, berilah berkat-Mu kepada kami. Tuntunlah kami ya Tuhan, agar kami dipenuhi dengan Roh Kudus dan hikmat-Mu. Dan kami memilih yang benar, yang baik, seperti yang Tuhan kehendaki. Dan tentu saja hal seperti itu bermanfaat dalam hidup kami dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Waktu yang tersedia ini adalah waktu yang singkat. Kalau kami tidak memanfaatkannya dengan baik seturut kehendak-Mu, kami bisa kehilangan kesempatan. Kiranya Roh Kudus mengetuk pintu hati mereka yang selama ini tertutup dari firman Tuhan, yang menjadi fokus utama mereka bukanlah Tuhan melainkan dunia ini dengan segala kesenangannya yang dapat menjauhkan kami daripada Tuhan. Banyak orang yang hidup dengan perjudian, seks bebas, perselingkuhan, dan macam-macam kejahatan, tetapi tidak suka ditegur, tidak suka diperingati, tidak suka dinasihati. Mereka menganggap bahwa itu adalah pilihan yang tepat dan benar. Mereka tidak tahu kalau mereka tidak tahu. Tuhan, kami berdoa buat mereka. Kiranya mereka dipulihkan di sisa waktu ini, agar jangan mereka menuju kebinasaan. Biarlah mereka beroleh belas kasihan Tuhan. Mereka berbalik dan bertobat dan menerima pengampunan Tuhan. Kami tidak hanya sekedar menjadi orang baik, tidak merugikan sesama, taat, beribadah secara formalistik, tetapi kami harus mengikut jejak Kristus serupa dengan Kristus, sempurna seperti Bapa, dan itu adalah perjuangan kami seumur hidup. Kami tahu kami tidak sanggup, tetapi Alkitab berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan jemaat PPM Immanuel OSM ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan kehidupan kami sebagai warga gereja Protestan Maluku kepada Allah yang hidup,
memberi kepada kami hikmat dan kami menjalani perjuangan hidup di dunia ini seturut dengan kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan menolong, melihat, mengontrol kehidupan kami anak-anak-Mu yang sakit, yang punya beban berat, yang mengalami duka cita, yang mengalami persoalan demi persoalan tak habis-habisnya dari waktu ke waktu. Tuhan mengontrol semuanya. Tidak akan Engkau tinggalkan anak-anak-Mu. Janganlah kami menjadi lemah. Janganlah kami menjadi khawatir yang berujung kepada ketidakpercayaan akan kuasa Tuhan. Semuanya pasti akan berlalu. Di situ justru Engkau menguatkan kami, mendewasakan kami, membentuk kami menjadi indah di mata-Mu. Tes ataupun ujian-ujian itu harus kami jalani supaya kami muncul seperti emas murni, dan kehidupan yang demikianlah yang berkenan di hadapan Tuhan dan bisa menjadi berkat bagi sesama selama kami ada di dunia ini. Selama ini Engkau mendampingi kami dalam perjalanan pelayanan jemaat ini. Banyak pembangunan fisik sementara berlangsung, tetapi juga pembangunan rohani jemaat ini. Kiranya Tuhan menuntun dan memberkati kami, menjaga dan melindungi kami dari pengaruh kuasa-kuasa yang jahat yang mau membelenggu dan menghancurkan kehidupan kami. Kuasa-Mu melebihi segala kuasa apapun, dan karena itu kami percaya dan selalu berharap kepada Tuhan. Kami sudah berada di bulan Agustus ini. Tidak lama lagi kami merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Biarlah kami menjadi warga masyarakat, warga negara yang baik, yang patuh, yang taat, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan, nilai-nilai moral, nilai-nilai keadilan di dalam masyarakat bangsa ini. Biarlah kami memiliki roh takut akan Tuhan yang memampukan kami menjadi warga negara yang baik, warga negara yang bisa diandalkan. Bukan saja kami hidup di dalamnya untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani kami, tapi di sinilah kami hadir menjadi terang dan garam. Di sini kami hadir membawa kedamaian dan sukacita. Karena itu Engkaulah yang melatih kami dan mendidik kami sedemikian rupa supaya kami bisa hidup sebagaimana yang Tuhan harapkan. Kami menyerahkan kehidupan umat-Mu di seantero dunia ini. Janganlah kami menjadi umat Tuhan yang mengecewakan, yang mengkhianati kebaikan Tuhan di tengah-tengah situasi dunia yang semakin hari semakin mengancam. Biarlah justru dalam kehidupan yang seperti inilah iman kami didorong menjadi kuat, semakin mencari dan mengandalkan Tuhan, semakin hidup untuk Tuhan dan sesama. Semakin terkikis egoisme kami, semakin besar belas kasihan dan kemurahan yang terus tumbuh di dalam diri kami sebagai orang-orang yang percaya, sehingga kehidupan kami ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup dan masa depan gereja-Mu di seluruh dunia kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Hidup dan masa depan negara ini juga kami pertaruhkan di dalam Engkau. Hidup dan masa depan gereja Protestan Maluku Klasis Pulau Ambon, bahkan jemaat yang kami cintai ini, kami juga pertaruhkan ke dalam tangan. Engkau Allah yang hidup melihat segala sesuatu. Biarlah orang-orang yang setia kepadamu diberkati dan dilindungi. Semua kami yang berbaktikan Tuhan, Engkau tahu dan kenal kami. Kiranya kami diberkati dengan semua yang kami jalani sekarang ini. Firman Tuhan yang disampaikan dalam ketidaksempurnaan hamba-Mu ini, biarlah oleh kuasa kerja Roh Kudus menjadi berkat dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang rendah hati dan meminta hikmat Tuhan
agar kami dapat menjalani perjuangan di dunia ini dan setia sampai pada akhirnya. Majelis Jemaat Penatua dan Diaken dari sektor Petra yang bertugas di kesempatan ini, Tuhan memberkati pelayanan mereka. Prokantor, pemain keyboard, penata sound system, dan tim multimedia jemaat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kami. Engkau kenal kami pribadi lepas pribadi, ampuni dosa dan salah kami. Janganlah semuanya itu mewarnai pelayanan kami, tapi justru kami melepaskan semuanya itu dan menjaga kesucian kehidupan kami, agar pelayanan kami ini berkenan di hadapan Tuhan, menjadi hormat dan pujian bagimu. Sekali lagi kami serahkan hidup dan masa depan pelayanan jemaat ini dan juga jemaat ini secara keseluruhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga sambil mengucapkan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara semua kita berdiri dan kita menyanyikan lagu pengutusan dari Kidung Jemaat 457, bait 4 dan 5. Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksud. Saudara-saudari jemaat, kita terpanggil untuk memelihara keutuhan dan kekudusan rumah tangga dan keluarga kita. Sebab itu marilah kita tumbuhkan cinta kasih dalam saling peduli seorang akan lainnya, serta rawatlah kasih persaudaraan dengan semua orang dan peliharalah ciptaan Tuhan di sekeliling kita, maka terimalah janji penyertaan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sudah selesai, selamat siang, shalom.